Shalom saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, berilah hikmat buat kami Bapa, agar kami bisa mengerti arti dan pesan dari renungan firman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga adalah komunitas terkecil di sebuah masyarakat. Ini dibentuk dari bersatunya seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan, di mana mereka saling mengasihi, membentuk sebuah keluarga yang baru. Arti keluarga dalam kekristenan adalah di mana Allah berperan sebagai dasar dari keluarga tersebut. Bagaimana hubungan suami dan istri menurut kekristenan. Hal yang pertama, dasar dari pembentukan keluarga. Kita lihat di Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kita lihat di Matius 19 ayat 4. Kalau kita balik kepada penciptaan manusia, Allah itu menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pembentukan sebuah keluarga adalah bersatunya seorang laki-laki dan perempuan membentuk sebuah keluarga. Di ayat kelima, laki-laki akan meninggalkan keluarganya yang dulu dan bersatu dengan istrinya membentuk sebuah keluarga yang baru, menjadi satu kesatuan antara laki-laki dan perempuan tersebut, suami dan istri. Mereka bukan lagi menjadi dua, akan tetapi menjadi satu kesatuan. Hal yang benar kita lihat di ayat 6. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, kita garis bawahi kata dipersatukan Allah. Di dalam kekristenan kita melihat adanya suatu peran dari Allah yang mempersatukan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi sebuah keluarga. Kalau kita lihat kata dipersatukan oleh Allah, berarti ada suatu karya Allah atau rancangan Allah di sini. Jadi bertemunya atau bersatunya laki-laki dan perempuan itu bukan suatu hal yang kebetulan belaka. Itu adanya suatu karya atau rancangan Allah yang digenapi dengan bertemunya seorang laki-laki dan perempuan dan bersatu di dalam sebuah keluarga. Jadi kalau kita katakan keluarga itu adalah rancangan Allah, bukan terjadi semata-mata atau kebetulan belaka hal itu terjadi, tapi itu adalah rancangan Allah. Jadi kalau bicara tentang rancangan Allah dan keluarga itu adalah rancangan Allah, ada satu peran Allah yang nyata di dalam keluarga tersebut. Makanya kita katakan di dalam kekristenan itu, keluarga atau hubungan dan suami istri itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita lihat di perjanjian baru ini, Tuhan Yesus dengan gamblangnya mengatakan sebuah keluarga yang telah dipersatukan, dalam arti Allah yang berkarya dalam hal ini, tidak sepantasnya diceraikan oleh manusia. Ini yang menjadi dasar mengapa perceraian dalam kekristenan itu tidak diperbolehkan. Hal yang menarik, kita lihat ada satu ilustrasi tentang pernikahan Kristen. Kita katakan ada perjanjian tiga pihak. Kalau kita bayangkan ada sebuah segitiga sama sisi.
Titik atas itu adalah Allah, titik bawah kiri adalah suami, dan titik bawah kanan itu adalah istri. Kita bayangkan dari sebuah segitiga sama sisi, di mana ada peran Allah antara hubungan suami dengan istri, ada satu peran Allah yang mempersatukan mereka. Dari ilustrasi tersebut kita lihat, apabila segitiga tersebut semakin mengecil, kita bayangkan segitiga yang tadi terbentuk itu semakin mengecil, kita bisa katakan bahwa suami atau istri itu semakin dekat. Tapi di satu sisi kita lihat suami dan istri tersebut juga semakin dekat dengan Allah. Demikian juga hal sebaliknya, apabila segitiga itu semakin membesar, kalau bisa kita katakan hubungan antara suami dan istri itu semakin menjauh, maka hubungan suami dengan Allah atau hubungan istri dengan Allah pun bisa kita katakan mereka semakin menjauh. Itu mungkin satu ilustrasi yang menarik, menjadi bahan perenungan buat kita. Dengan dasar Allah sebagai pembentuk sebuah keluarga, tidak bisa kita pungkiri bahwa kedekatan kita, atau dalam hal ini pribadi kita dengan Allah, mempengaruhi pula hubungan kita dengan pasangan kita. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat pula kita dengan pasangan kita. Demikian pula dengan sebaliknya. Jadi kedekatan kita atau hubungan kita dengan Allah itu pun mempengaruhi hubungan kita di dalam keluarga. Hal yang kedua, kita lihat di Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Saudara bisa membacanya di dalam Alkitab. Judul perikop di Efesus 5 ayat 22 sampai 33 adalah kasih Kristus sebagai dasar dari hubungan suami dan istri. Ada satu rahasia besar. Rasul Paulus mengatakan itu sebagai suatu rahasia besar. Hubungan Kristus dan jemaat itu adalah dasar dari hubungan suami dan istri. Jadi kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 23, kita harus melihat perikop ini sebagai satu keseluruhan. Jangan kita ambil satu ayat demi ayat, tapi kita harus melihat itu sebagai satu keseluruhan. Di sini Paulus berusaha menjabarkan bahwa hubungan antara Kristus dan jemaat, kita garis bawahi, hubungan Kristus dan jemaat itu adalah dasar dari hubungan suami dan istri. Hal yang pertama, Kristus adalah kepala jemaat. Itu menjadi dasar mengapa suami adalah kepala dari istri. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Di sini kita lihat hubungan Kristus dengan jemaat adalah Kristus sebagai kepala dan jemaat adalah sebagai tubuh. Itu pula lah yang menjadi dasar hubungan suami dan istri. Suami sebagai kepala dan istri sebagai tubuh. Analogi yang menarik tentang kepala dan tubuh. Hal yang pertama yang mungkin harus kita gali lebih jauh adalah tentang kepala. Kepala bisa kita katakan adalah sebagai seorang pemimpin. Sama seperti Kristus adalah sebagai pemimpin, suami pun harus menjadi sebagai pemimpin. Namun pertanyaannya, suami itu menjadi pemimpin seperti apa?
Ada tiga hal tentang pemimpin yang diharapkan sesuai dengan arti pemimpin di mana Kristus memimpin jemaat. Hal yang pertama, suami adalah pemimpin yang melayani. Sama seperti Kristus yang melayani. Kita lihat di Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita lihat pelayanan Kristus di dunia, dia datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia untuk melayani. Contoh nyata kita lihat pas waktu kejadian di perjamuan terakhir sebelum Kristus disalib. Kristus memberi contoh bagaimana ia membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan satu contoh bahwa seorang pemimpin itu bukan berarti dia harus dilayani, melainkan dia juga harus siap untuk melayani. Itu satu contoh yang menarik ya. Satu contoh yang nyata bagaimana tindakan Kristus waktu itu. Dengan contoh seperti itu memberikan teladan buat murid-muridnya. Bagaimana figur seorang pemimpin seharusnya itu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pemimpin yang rela berkorban. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Soal pengorbanan Kristus mungkin tidak bisa kita pungkiri. Kita tahu karya penyaliban Kristus, di mana dia rela berkorban untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Sehingga kita yang awalnya pantas untuk mendapatkan hukuman maut tersebut, kita bisa diselamatkan karena pengorbanan Kristus. Hal itu pula lah yang menjadi dasar sebagai seorang pemimpin. Seorang suami seharusnya rela untuk berkorban bagi keluarganya. Rela berkorban dalam segala hal. Bahkan kalau kita mencontoh bagaimana pengorbanan Kristus, itu mungkin menjadi satu teladan buat kita para suami. Figur pemimpin yang rela berkorban itu seperti itu. Hal yang ketiga, pemimpin yang melindungi. Kita lihat di Efesus 5 ayat 23, dialah yang menyelamatkan tubuh. Figur seorang suami, dia harus berada di depan. Dia yang melindungi keluarganya, baik dari sebagai pihak yang mungkin menjadi bahaya atau ancaman bagi keluarga tersebut. Dia menjadi figur sebagai pemimpin yang melindungi keluarganya. Analogi tadi adalah kepala dan tubuh. Suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Sama seperti Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuh. Kepala dan tubuh adalah suatu kesatuan. Analogi yang menarik. Kepala dan tubuh saling membutuhkan dan saling melengkapi. Tanpa kepala, tubuh tersesat. Kita bayangkan, kepala tidak ada, tapi tubuh ada. Tubuh tersesat, tidak tahu arah mana yang harus atau apa yang harus dilakukan oleh tubuh tersebut. Tapi tanpa tubuh, kepala tidak bisa bergerak.
Menarik sih satu kalimat tersebut. Tapi dari situ kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa adanya suatu kesatuan antara kepala dan tubuh itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka saling membutuhkan. Kepala dan tubuh saling membutuhkan menjadi satu sinergi, menghasilkan satu sinergi apabila kepala dan tubuh itu saling bersatu. Hal yang kedua, tadi suami adalah kepala. Hal yang kedua tentang suami. Suami harus mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kata mengasihi di Efesus 5 ayat 28 ini, kalau kita menurut kepada kata asli, yaitu bahasa Yunani dari Perjanjian Baru, berasal dari kata agapau, kata kerja agapau. Agapau atau agape kata bendanya. Kasih itu adalah kasih yang berasal dari Allah. Kasih agape tersebut. Mungkin kita sebagai manusia kadang memiliki satu batasan tentang kasih. Kita mungkin mengasihi orang yang terlebih dahulu mengasihi kepada kita. Itu pada umumnya seperti itu. Tapi ada satu kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang melampaui batasan-batasan manusia itu. Sama seperti bagaimana Kristus mengasihi kita manusia. Itu kasih yang berasal dari Allah, kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, rela berkorban, bahkan mengutamakan orang lain. Nggak gampang kalau kita katakan kasih agape ini. Bagaimana kita melaksanakan atau mencoba memahami kasih tersebut. Tidak gampang. Tapi kita lihat seorang suami mengasihi istrinya, mengasihi dengan kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang tanpa syarat, mau rela berkorban dan mengutamakan istrinya. Itu satu tuntutan bagaimana seorang suami mengasihi istrinya. Itu dua hal tadi, kepala dan mengasihi. Bagaimana dengan istri? Kita lihat, istri tunduk kepada suami, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Hubungan Kristus dan jemaat adalah dasar dari hubungan suami dan istri. Jadi kalau kita bicara bagaimana jemaat, tentunya jemaat tunduk kepada Kristus. Hal itu pula lah yang menyebabkan istri seharusnya tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Itu mungkin jadi satu perdebatan. Wah, kalau begitu istri harus benar-benar tunduk. Apa yang suami inginkan atau katakan seharusnya itu menjadi satu hal yang harus ditaati. Tapi di satu sisi kita melihat kalau kita bicara tentang kepala dan tubuh, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apakah hubungan atau dalam artian tunduk istri ini berarti taat sepenuhnya kepada suami, sedangkan kepala dan tubuh itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan? Apakah hal tersebut bisa terrealisasi
dengan satu sisi bahwa pemahaman kepala dan tubuh atau suami dan istri itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kadang kita salah persepsi tentang arti tunduk ini. Seharusnya tunduk itu dalam artian kekristenan itu seperti apa? Hal yang pertama tentang tunduk, kita katakan tunduk dalam kasih. Ada sebuah istilah, kita katakan sebuah harmoni kasih. Suami mengasihi istri, istri tunduk dengan kasih. Kita lihat, ada urutannya, suami mengasihi istri, istri tunduk dengan kasih. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat, jemaat tunduk dengan kasih. Kalau kita katakan tentang kasih, siapa yang pertama kali mengasihi? Kalau kita lihat hubungan Kristus dengan jemaat, tentu kita bisa berkata, Kristuslah yang terlebih dahulu mengasihi jemaat. Bukankah seperti itu? Kristus mengasihi jemaat, sehingga jemaat tunduk kepada Kristus. Itu satu harmoni kasih. Dasar hubungan Kristus dengan jemaat itu pula lah yang menjadi dasar hubungan antara suami dan istri. Jadi bisa kita katakan hal yang pertama adalah suami mengasihi istrinya, sehingga istri tunduk kepada suami dalam kasih. Itu satu konsep yang seharusnya menjadi dasar dari hubungan suami dan istri. Jadi tunduknya istri hanya bisa sehat kalau suami benar-benar mengasihi istrinya. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Awas, kita jangan memutar urutan tersebut. Berdasar hubungan Kristus dengan jemaat, kita lihat bahwa Kristuslah yang terlebih dahulu mengasihi jemaat. Barulah jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi kalau kita bicara tentang tunduk dalam kekristenan itu, itulah hal yang pertama, tunduk di dalam kasih. Terus hal yang kedua, Efesus 5 ayat 33, istri hendaklah menghormati suaminya. Hormat dalam artian menghormati suami itu sebagai kepala keluarga. Menghormati suami sebagai pemimpin dari keluarga. Itu hal yang kedua. Bagaimana kita memaknai arti kata tunduk. Istri tunduk kepada suami. Suami mungkin lebih cenderung memakai logikanya atau pikirannya. Istri cenderung lebih memakai perasaannya atau hatinya. Kadang tidak adanya perbedaan tersebut membuat sulitnya pemersatu antara pemikiran suami dengan istri atau hati istri dengan hati suami. Tidak gampang. Tapi dari perbedaan tersebut kita bisa melihat adanya suatu sinergi kalau kedua perbedaan tersebut bisa menjadi satu. Suami sebagai kepala keluarga, seorang laki-laki mungkin dari sisi fisik lebih kuat, seharusnya melindungi istrinya. Tapi di satu sisi
Istri pun dari sisi perasaan atau hatinya, dia harus bisa menghormati suaminya. Ada suatu pepatah, ujian dari seorang suami adalah sewaktu dia mengalami kelimpahan. Ujiannya adalah bagaimana dia harus mengasihi istrinya. Tapi ujian bagi seorang istri adalah sewaktu mereka mengalami kekurangan. Bagaimana istri masih bisa menghormati suaminya. Terakhir, dari hubungan Kristus dan jemaat yang menjadi dasar dari hubungan suami dan istri, apabila hal itu menjadi dasar yang kuat dari hubungan suami dan istri, hasil dari pernikahan atau hasil hubungan suami dan istri akan menjadi cermin bagaimana kasih Kristus kepada jemaat. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sama seperti bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Hasil dari semua itu adalah jemaat yang kudus dan tidak bercela. Suami dan istri yang berdasar pada hubungan Kristus dan jemaat. Hasil dari pernikahannya adalah Allah. Pribadi Allah itu sendiri berperan di dalam pernikahan tersebut. Jadi hubungan dari suami dan istri yang menjadi cerminan dari kasih Kristus kepada jemaat adalah hubungan suami dan istri yang bisa memuliakan nama Tuhan. Hubungan yang harmonis, damai sejahtera, di mana Allah mencurahkan atau Allah curahkan damai sejahtera tersebut di dalam kehidupan keluarga tersebut. Itu mungkin menjadi satu idealisme bagaimana keluarga dibentuk dan dijaga dan terpelihara menurut kekristenan. Puji Tuhan, saya cukupkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.